Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Petang didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. 2 hari berturut-turut Presiden Prabowo mengumpulkan para pengusaha nasional papan atas di istana bersama dengan sejumlah menteri kabinet. Apa yang dibahas Presiden? Kami akan bahas di Kabar Petang hari ini. Dan tentunya sore hari ini kami akan ajak Anda persiapan berbuka puasa. Kemana ya? Kami akan mengajak Anda ke Makassar, kemudian Surabaya dan tentunya Jakarta. Bersama saya Sira Safira dan Aditya Nugroho, inilah Kabar Petang selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Sukabumi memasuki hari ketiga penanganan bencana. Banjir bandang merusak ratusan rumah dan mengakibatkan 1 jembatan penghubung kecamatan terputus. Akibatnya sebanyak 264 jiwa terdampak dan 304 jiwa mengungsi. 3 orang meninggal dunia dan 5 orang masih dalam proses pencarian. Dari 26 kecamatan yang terdampak, BNPB memberikan status tanggap darurat bencana pada 3 kecamatan. Selain memberikan ganti rugi bagi rumah yang terdampak, pemerintah pusat akan membantu pemulihan infrastruktur jembatan yang ambruk akibat banjir bandang. Tim gabungan TNI, Polri, Basarnas, dan masyarakat mulai bersih-bersih usai terjangan banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Sukabumi pada Kamis lalu. Akibat banjir, ratusan rumah dan 1 buah gereja di Kecamatan Pelabuhan Ratu ambruk akibat tak kuat menahan kuatnya debit air. Warga Kecamatan Pelabuhan Ratu mulai membersihkan sisa puing di sekitar Sungai Cipalabuhan serta membersihkan area sekitar rumah mereka dari sisa lumpur yang menumpuk. Diketahui di lokasi ini juga merupakan tempat ditemukannya jasad korban, ibu dan anak yang tertimbun material reruntuhan rumah ambruk pada Jumat kemarin. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi lokasi banjir bandang yang menerjang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Gibran meninjau jembatan putus akibat luapan Sungai Cidadap di Kampung Bojongkopo.
Wapres juga mengunjungi rumah penduduk yang diterjang banjir. Gibran menginstruksikan percepatan penanganan bencana terutama pemulihan infrastruktur. Untuk memperbarui informasi pencarian korban banjir bandang di Sukabumi, kita tanyakan pada rekan kami Agam Rizky. Agam, bagaimana dengan proses pencarian saat ini? Ya, baik Sira, Ditya dan juga pemirsa, memang hingga hari ini pada proses pencarian, tim gabungan masih melakukan fokus utamanya di Kecamatan Lengkong karena memang di Kecamatan Lengkong itu terdapat 3 orang yang diduga menghilang sejak pada Kamis lalu dalam kejadian banjir bandang di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dan saat ini kami berada di Kecamatan Pelabuhan Ratu, di mana memang sejak tadi pagi tim gabungan dari TNI dan juga Polri ini turut melakukan aksi bersih-bersih bersama warga usai banjir bandang yang melanda. Ini tim TNI dan juga Polri melakukan bersih-bersih ini antara lain mengangkut sisa puing-puing yang berada di kali ataupun di sekitar halaman rumah warga, karena memang mengingat kejadian banjir bandang pada Kamis lalu ini menjadi kejadian yang sangat besar yang mengakibatkan sejumlah bangunan runtuh. Bahkan di tempat kami mengabarkan, ini ada salah satu gereja juga ikut terdampak dalam kejadian banjir bandang yang terjadi pada Kamis lalu. Dan tadi juga sempat kami memantau ada kegiatan dari Gubernur Jawa Barat, yaitu Deddy Mulyadi, ini turut melakukan aksi bersih-bersih kali yang berada di Kecamatan Pelabuhan Ratu bersama dengan Bupati Pelabuhan Ratu. Ini juga turut melakukan aksi bersih-bersih di sekitar kali berada di Kecamatan Pelabuhan Ratu. Dan hingga saat ini memang informasi yang kami dapat, tim gabungan dari TNI Polri masih terus melakukan aksi bersih-bersih bersama warga hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Adapun hambatan yang dilakukan memang sejak sore tadi ini kami mengalami cuaca yang cukup ekstrim begitu. Pada siang hari cuaca di sini cenderung panas, namun pada sore hari ini sekitar Sukabumi diguyur hujan, dan ini merupakan salah satu hambatan bagi tim gabungan untuk melakukan aksi bersih-bersih maupun pencarian korban lainnya. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentunya kami akan memberitahukan kepada Anda selebihnya. Untuk sementara kami kembalikan ke studio. Agam Rizky, informasi langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Pemirsa, banjir di kawasan Rancabulang, Kota Bandung, Jawa Barat masih terus terjadi. Pasca hujan deras Jumat sore, banjir masih merendam permukiman di Rancabulang, Kecamatan Gede Bage pada hari Sabtu. Banjir mencapai ketinggian 80 cm. Debit air naik akibat Sungai Ranca Mumpang meluap. Banjir diperparah dengan jebolnya tanggul di kawasan perumahan. Pemirsa, bus karyawan pabrik mogok di tengah banjir di daerah Dayakolot, Bandung, Jawa Barat. Ratusan buruh dievakuasi naik perahu dan andong untuk menuju pabrik. Banjir masih menggenangi jalan utama yang menghubungkan Dayakolot dan Balai Endah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bus jemputan karyawan ini nekat menerobos lokasi banjir menuju pabrik, namun mogok di tengah banjir setinggi 60 cm. Akibatnya puluhan karyawan terpaksa dievakuasi menggunakan perahu karet dan andong. Beberapa karyawan lainnya memilih berjalan kaki menerobos banjir. Lin, Bapak memaksakan diri nerobos kenapa nih, Pak? Karena habis itunya mogok. Oh, si bosnya mogok ya. Oh, si bosnya mogok karena air gitu ya? Iya, kena air. Ya, gitu. Tapi yang lainnya jalan semua. Itu mah mogok yang satu. Hingga saat ini banjir masih menggenangi wilayah Dayakolot dan Balai Endah, Kabupaten Bandung. Pusat perekonomian di wilayah itu masih lumpuh akibat banjir yang belum surut. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Permukiman di 3 kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat diterjang banjir akibat Sungai Citarum meluap. Banjir menggenangi Kecamatan Dayakolot, Balai Endah, dan juga Bojong Soang.
Wilayah terparah di Kampung Babakan Lewi, Bandung, Kecamatan Dayakolot, ketinggian air mencapai 1,5 meter. Banjir juga menggenangi akses jalan dan memaksa warga menggunakan perahu. Pemirsa, aktivitas belajar di SMP Negeri 1 Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat lumpuh total akibat tergenang banjir. Gedung sekolah masih tergenang banjir 1 meter, 1,5 meter. Hujan membuat sungai Cibet dan Citarum meluap. 4 desa di Kecamatan Teluk Jambe Barat terendam banjir sejak 1 Maret lalu. Pemirsa, pembongkaran Taman Wisata Hibis di Puncak Bogor kembali dilanjutkan. Kawasan wisata ini diduga menjadi biang Pemirsa, pembongkaran Taman Wisata Hibis Park di kawasan Puncak dilanjutkan kembali hari ini. Sejumlah alat berat eskavator masih dikerahkan untuk melakukan pembongkaran. Pembongkaran total diperintahkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi usai ditemukannya pelanggaran izin dan penggunaan lahan yang berlebihan. Pasalnya dari izin yang diajukan, pengelola untuk menggunakan lahan seluas 4.800 meter persegi, namun realisasinya yakni seluas 15.000 meter persegi atau 3 kali dari batas perizinan. Pembongkaran Taman Wisata Hibis Puncak ini juga akan ditargetkan rampung sebelum Idul Fitri 2025. Pemirsa, lantas bagaimana kondisi terakhir di hari pembongkaran Taman Wisata atau dari pembongkaran Taman Wisata di Puncak ini? Ada rekan Putri Sofia yang akan mengabarkan untuk Anda. Putri, bagaimana dengan proses pembongkaran yang dilakukan hari ini, maksud kami? Ya, selamat sore Aditya dan Puncak Bogor saat ini di Taman Hibis. Puncak ini memang telah dilakukan sejak pagi tadi dan telah usai. Karena kalau kami pantau memang pembongkaran ini dilakukan sejak pagi tadi dengan melibatkan satuan tugas dari Polisi Pamong Praja Jabar dan juga dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Namun proses pembongkaran ini juga kami memantau memang banyak sekali alat berat yang diturunkan berupa ekskavator yang ini bertugas untuk merobohkan sekaligus menghancurkan begitu bangunan-bangunan serta wahana-wahana yang ada di Taman Hibis Puncak ini. Namun tidak hanya alat berat yang tadi dikerahkan, tetapi juga kami melihat ada banyak sekali belasan truk-truk yang nantinya akan mengangkut puing-puing dari bangunan-bangunan yang sudah rata dengan tanah dan juga beberapa rangka besi yang memang telah dihancurkan ataupun telah dirobohkan tadi oleh alat berat berupa ekskavator. Namun memang proses pembongkaran ini bukanlah pekerjaan yang akan selesai dalam 1 atau 2 hari, tetapi secara bertahap. Karena untuk hari ini memang proses pembongkaran ini dilakukan untuk membongkar ataupun menghancurkan bangunan-bangunan yang relatif lebih kecil, dan untuk besok hari maksud kami akan dilakukan pembongkaran untuk bangunan-bangunan dan juga wahana yang jauh lebih besar. Karena kalau kami pantau memang mengapa akhirnya Taman Wisata Hibis Pentas ini dibongkar begitu, karena melihat dari kontur tanahnya sendiri juga memiliki kemiringan yang cukup miring dan juga memang ini letaknya ini berada tepat di hulu puncak, dan inilah yang menjadi salah satu cikal bakal mengapa kemarin sempat terjadi banjir bandang yang terjadi di wilayah Tugu dan juga Cisarua di Kabupaten Bogor. Dan untuk sementara memang proses ini telah selesai, telah rampung untuk hari ini dan akan dilanjutkan besok dengan target ini akan selesai menjelang di liburan Idul Fitri nanti. Dan memang untuk bagaimana nanti selanjutnya lahan ini akan dilakukan, maka setelah pembongkaran nanti lahan ini akan dialihfungsikan untuk menjadi taman hutan yang akan ditanami oleh 50.000
hutan ataupun tanaman maksud kami. Untuk sementara demikian, Betia. Kami kembalikan ke studio. Baik, artinya nanti akan disisakan hanya 4.800 sesuai dengan perizinan awal ya? Betul. Untuk lahan sendiri nanti akan dialih-fungsikan, yang mana memang perizinannya ini hanya di 4.800 meter persegi. Kalau kita lihat memang ini cukup luas sekali sampai bawah, yang mana ini artinya melanggar dari ketentuan ataupun izin yang berlaku. Aditya. Baik, terima kasih Putri, selamat kembali bertugas. Pemirsa, warga Goa Sulawesi Selatan berburu makanan untuk buka puasa di acara Goa Ramadan Fair 2025. Pemilihan UMKM menghadirkan aneka makanan khas Makassar dan nasional. Bazar kuliner Goa Ramadan Fair 2025 digelar sejak hari pertama bulan Ramadan. Sekitar 60 UMKM dari Kabupaten Goa dan sekitarnya ikut memeriahkan Goa Ramadan Fair dengan menghadirkan aneka kuliner khas Makassar hingga makanan nasional lainnya. Acara ini selalu menarik bagi warga karena hanya digelar setahun sekali selama bulan Ramadan. Warga berburu kuliner sambil menunggu waktu berbuka puasa. Goa Ramadan Fair menjadi salah satu event Ramadan terbesar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pemirsa, bagaimana suasana jelang buka puasa di Goa Ramadan Fair Sulawesi Selatan? Kita bergabung bersama reporter TV One di sana, ada Firda Jumardi. Firda, makanan khas apa di sana yang paling dicari oleh warga sebagai menu berbuka puasa? Ya, Ditya dan juga pemirsa, untuk makanan apa saja saya ingin beritahukan, saya lagi ada di Goa Ramadan Fair yang ada di lapangan Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sejak tadi ini, sejak pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah begitu, sangat ramai warga di Kabupaten Goa dan sekitarnya yang mengunjungi Goa Ramadan Fair ini untuk berburu takjil. Ada beragam makanan pemirsa, ada yang dari luar negeri, ada dimsum nih, ada kebab, dan ada yang menarik perhatian saya, Ditya dan juga Sarah, adalah makanan khas tradisional dari Sulawesi di dalam tenan ini. Selamat sore, Bu. Bisa dijelaskan ini makanannya apa aja sih? Soalnya dari tadi saya lihat ini antrinya sangat mengular begitu. Ada apa aja nih? Ya, ada sanggarap Belanda. Yang ini sanggarap Belandanya. Ya, ini terbuat dari pisang, terus isiannya kacang sama mentega. Ini makanan khas dari Makassar. Dengan Ibu siapa nih, Bu? Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Rosmawati. Ya, Ibu Rosmawati, ini sanggara Belanda dimakan sama keju atau memang ada yang originalnya? Oh, ada yang originalnya dan itu sangat spesial. Oke, ini selanjutnya ada apa nih, Bu? Ini ada pisang hijau, makanan khas juga dari Makassar. Terbuat dari pisang dan juga ini ada pelanya yang memang sangat enak. Oke, ini bahkan ini pisang hijaunya sisa satu box saja nih saya lihat, jadi sangat laris ya, Bu. Iya, karena ini lihat ke kamera, Ibu. Ya, ini sangat laris dan sangat bestseller selama kita menjual di sini dan memang sangat disukai oleh masyarakat yang ada di sini. Oke, terima kasih, Bu. Ada sanggara Belanda, pemirsa bisa dilihat. Ini adalah sanggara Belanda. Ini rasanya manis ya begitu, Bu, gurih. Sangat cocok dimakan untuk berbuka puasa. Kemudian juga ada pisang hijau yang segar kalau ditambah es batu. Dan tentunya kalau kita berbuka puasa ini harus ada minuman yang segar-segar. Di sini saya tadi melihat, pemirsa, ada markisa. Dan ketika saya berbincang, markisa ini ternyata minuman khas dari Goa juga begitu ya, Kak. Saya akan ajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan kakaknya lagi nih yang akan menyeduhkan dari markisa saya sendiri. Dengan kakak siapa, Kak? Dengan kakak Ani. Kakak ini minuman markisanya jadi laku banget ya di sini, Kak? Iya, Kak. Ini best seller minumannya di sini, Kak. Ya. Bisa diangkat markisanya, bisa diperlihatkan kepada pemirsa bagaimana bentuk sirup markisa dari Sulawesi. Iya, ini khas Malino, Kak. Ini asli Malino. Ini asli Malino. Iya. Ini. Ya, pemirsa, kakak yang sebelah kanan ini yang sudah diseduh begitu. Iya. Yang ini sudah disiap seduh, Kak. Ya. Ya, pemirsa. Oke, pemirsa, saya bisa memperlihatkan kepada Anda, ini adalah sirup markisa khas dari Kabupaten Goa. Ini dari Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dan jadinya, pemirsa, seperti ini. Ketika sudah dicampur dengan es batu, sangat segar sekali. Dan tentunya sebelum kehabisan, saya juga mau beli, Kakak. Ini harganya berapa, Kak, satu? Ini 10.000 aja, Kak. Kakak, 10.000, Kakak. Saya bungkus ini satu. Saya ambil uangnya dulu ya. Ini 10.000.
Dan pemirsa, saya juga mau bungkus Sanggara Belanda. Ibu, Sanggar Belandanya satu, Bu. Pemirsa, ini saya juga akan bungkus Sanggara Belanda yang dari tadi kita tunggu-tunggu. Bu, 20.000 kan ya, Bu? Makasih, Bu. Pemirsa, ini saya sudah pegang jajanannya dan banyak sekali pengunjung di sini, pemirsa. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Ibu di sini beli apa aja, Bu? Selamat sore, saya belinya memang khas yang daerah. Ada pisang Sanggara Belanda, ini menu khas daerah yang kalau dulu ini makanan kerajaan, orang-orang bangsawan di zaman Belanda. Dengan Ibu siapa, Bu? Saya Mimi. Bu Mimi, memang sering ya datang ke Goa Ramadan Fair? Ya lumayan sering karena di sini menunya lengkap, semua ada dari cemilan, makanan berat sampai dessert-dessertnya juga ada. Mau menu khas, mau luar negeri semua ada, Korea, Japanese ada semua, sushi juga ada. Sama siapa aja, Bu, datang ke sini? Sama anak-anak sekeluarga karena kebetulan weekend jadi family time juga di sini. Ya, pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan pedagang dan juga pembeli atau pengunjung yang ada di sini. Saya sudah bungkus nih, siap-siap untuk berbuka puasa beberapa menit lagi di wilayah Makassar dan sekitarnya. Sangat recommended sekali, pemirsa, karena di sini ada kemudian lapangan trek lari begitu. Jadi ketika sudah ngabuburit, sudah lari, bisa langsung berburu takjil di Goa Ramadan Fair. Dan ketika sudah azan maghrib untuk ibadah sholat maghrib, bisa langsung sholat di Masjid Syekh Yusuf yang memang sangat dekat sekali dari kawasan Goa Ramadan Fair ini. Saya akan mencari tempat dulu ini, Aditya dan juga Sera, kembali ke Jakarta. Ya, baik, selamat menantikan waktu berbuka puasa untuk Firda dan selamat menyantap menu Sanggara Belanda dan minuman Markisa yang kayaknya seger banget. Baik, terima kasih sekali lagi Firda. Pemirsa, ada apa? Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para pengusaha besar di Istana. Kami akan bahas informasinya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para pengusaha nasional, pimpinan Danantara, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan investor asal Amerika di Istana Merdeka. Presiden Prabowo menginginkan Danantara untuk bergerak cepat namun tetap mengedepankan kehati-hatian. Lantas apa maksud Prabowo bertemu dengan para pengusaha tersebut dalam 2 hari berturut-turut? Presiden RI Prabowo Subianto mempertemukan para pengusaha besar Indonesia, pimpinan Danantara, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, dengan investor asal Amerika Serikat Ray Dalio di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat kemarin. Para pengusaha yang hadir diantaranya Sugianto Kusuma atau Aguan, Antoni Salim, James Riyadi, Franky Usman Wijaya, Prayogo Pangestu, Tommy Winata, Hilmi Panigoro, Hairul Tanjung, Haji Isam, Boy Thohir, dan Anindya Bakri. Para pengusaha ini semua kompak datang dengan mengenakan setelan jas dan dasi. Presiden Prabowo menyampaikan keinginannya agar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara untuk bergerak cepat, namun tetap mengedepankan ketelitian dan kehati-hatian. Prabowo menambahkan semua entitas ekonomi kita yang dilaksanakan dengan efisien dapat bersaing dengan semua entitas di dunia. Prabowo juga mengundang semua pihak yang dapat memberikan pandangan-pandangan kritis dalam melakukan investasi. Pengelolaan aset-aset Indonesia itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehati-hati mungkin, dan bahwa nanti semua entitas ekonomi kita dilaksanakan dengan efisiensi yang bisa bersaing dengan semua entitas
di dunia. Tapi kita akan bergerak dengan sangat teliti dan hati-hati. Kita akui sendiri bahwa kita banyak perlu perbaikan semuanya supaya kinerja aset-aset kita cukup baik. Kita mengundang semua pihak yang bisa memberi kepada kita suatu pandangan-pandangan yang kritis, pengalaman mereka, bagaimana mereka melakukan investasi. Satu hari sebelumnya, Prabowo menerima 8 pengusaha di Istana Kepresidenan Jakarta. 8 pengusaha itu adalah Antoni Salim, Sugianto Kusuma atau Aguan, Prayogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Wijaya, Dato Sri Tahir, James Riyadi, dan Tommy Winata. Pertemuan itu menjadi ajang diskusi strategis antara pemerintah dan para pengusaha mengenai perkembangan ekonomi nasional serta program-program utama pemerintah. Lantas, apa maksud Prabowo bertemu dengan para pengusaha tersebut dalam 2 hari berturut-turut? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para pengusaha nasional, pimpinan dan antara sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan investor asal Amerika di Istana Merdeka pada Jumat kemarin. Pertemuan ini menjadi ajang diskusi strategis antara pemerintah dan dunia usaha mengenai perkembangan ekonomi nasional serta program-program utama yang tengah dijalankan. Lantas, apa maksud Prabowo bertemu dengan para pengusaha dalam 2 hari berturut-turut? Untuk membahasnya telah hadir di studio pengamat ekonomi UI, Prof. Telisa Aulia. Selamat sore, Prof. Telisa. Selamat sore. Baik, kita langsung saja, Prof. Jadi, apa sebetulnya makna dibalik pertemuan Prabowo dengan para pengusaha selama 2 hari berturut-turut ini? Ya, kalau saya melihat dalam konteks untuk ekonomi ya, dalam arti bahwa bagaimana kita menjaga stabilitas ekonomi kita. Jadi belakangan ini dipicu awalnya di eksternal itu sendiri kan dunia agak goncang. Ketika Trump pokoknya memutuskan no waste out, pokoknya tarif itu harus naik, nggak ada kompromi. Dan itu pasar berguncang pada saat itu ya. Bahkan di Amerika, Eropa, Kanada, Meksiko ya yang akan diserang oleh Trump juga, China pastinya itu berguncang. Nah, oleh karena itu kan merembet tuh rupiah melemah, IHSG melemah. Nah, oleh karena itu butuh suatu kepercayaan masyarakat bagaimana bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Nah, salah satunya adalah melalui mungkin diskusi dengan para pengusaha ini, mendiskusikan kondisi ekonomi terkini sehingga bisa mendapatkan masukan dari para pengusaha bagaimana kita tetap menjaga stabilitas ekonomi. Itu sih yang saya baca ya dari pertemuan itu. Jadi tujuannya adalah untuk mengembalikan kepercayaan investor tentang bahwa Indonesia tuh masih punya kekuatan ekonomi dan mungkin Pak Presiden ingin mendapatkan masukan dari banyak pihak termasuk dari pengusaha untuk bagaimana agar ekonomi Indonesia itu tetap sesuai dengan yang kita harapkan masih on the track untuk pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan dan stable di tengah guncangan yang ada seperti itu. Baik, ini kan yang menarik adalah nama-nama dari pengusaha-pengusaha yang dikumpulkan Pak Prabowo ini. Kenapa menurut Anda mengumpulkan di hari Kamis 8 pengusaha besar? Kemudian dilanjutkan berikutnya juga ditambahkan ada Anindya Bakri misalnya dari Kadin dan pengusaha-pengusaha nasional lainnya. Nah, nama-nama pengusaha-pengusaha ini apa makna yang dapat Anda lihat di balik pertemuan ini? Ya, interpretasi bisa macam-macam ya, dalam arti bahwa secara angka, secara kelompok siapa yang terwakili, karena kan tentu kita pengusaha itu banyak ya, artinya cuma mungkin diwakili dulu oleh 8, mungkin Bapak suka angka 8, mungkin itu bisa kita baca macam-macam ya, tapi mungkin ini yang terbesar dulu yang mungkin menguasai misalkan pasar saham Indonesia, terus korporasinya juga menguasai aset berapa terbesar di Indonesia mungkin ya, tapi dari tim Pak Presiden pastinya ada alasan ya, arahannya seperti apa, tapi kami membaca mungkin ini adalah pengusaha-pengusaha yang punya andil besar dalam perekonomian ya, dan mereka adalah biasanya konglomerasi yang menguasai ya perekonomian. Nah itu kemudian karena gini, belakangan ini ya saham kita kan diturunkan tuh oleh MSCI ya menjadi underweight. Nah itu yang harus hati-hati. Nah oleh karena itu kan juga OJK ataupun Bursa Efek juga mengumpulkan para pengusaha juga mendapatkan masukan. Nah mungkin juga ini relate dengan itu ya, pengusaha-pengusaha ini bagaimana menjaga agar saham ini nih terutama karena saham itu kan variabel makro yang paling cepat bereaksi. Karena yang kena saham ini bukan cuma Indonesia, beberapa negara yang memang rentan dan juga terguncang dengan kemarin eksternal dari Trump itu. Nah itu makanya 8 ini diperkirakan adalah yang bisa kita ajak untuk menjaga saham tadi yang punya kapitalisasi pasar yang besar, mungkin seperti itu. Jadi ada relation dengan itu sih kalau saya membaca, dengan kapitalisasi pasar sehingga nanti apa yang bisa dilakukan untuk menjaga agar saham tidak turun terus, misalkan seperti itu. Nah kemudian juga belakangan mungkin relate dengan adanya
keinginan Pak Presiden juga untuk mempercepat Danantara. Nah ini juga mungkin ingin didukung juga oleh para pengusaha ini, bagaimana program-program yang diluncurkan berjalan itu dibantu disukseskan. Termasuk juga menjaga nilai tukar. Karena gini, pengusaha-pengusaha ini punya devisa yang besar biasanya. Mereka kan berkegiatan dalam ekspor dan impor. Nah bagaimana juga menjaga agar demand dan supply dolar itu lebih stabil. Nah itu juga diminta mungkin peranannya mereka sebagai pahlawan devisa itu seperti apa gitu. Seiring kan pemerintah juga meluncurkan DHE 100%, mungkin juga itu yang ingin dikomunikasikan. Bagaimana pengusaha juga mendukung kebijakan-kebijakan untuk menjaga devisa kita, menjaga stabilitas rupiah kita di tengah guncangan yang akan ke depan ini kayaknya akan semakin tinggi ini di era ketidakpastian geopolitik ini. Baik, ketika Danantara ini diluncurkan ini bagaimana sih sebetulnya trennya atau efeknya ini seperti apa? Kemudian saat ini ketika dikumpulkan para investor dan pengusaha langsung untuk membahas soal percepatan Danantara ini, tren dari dari IHSG-nya juga sendiri seperti apa, Prof? Ya, kalau kita lihat pasar bereaksi positif setelah ada pertemuan itu ya. Jadi artinya ada mulai mengembalikan kepercayaan masyarakat tentang fundamental ekonomi Indonesia, bahwa pengusaha-pengusaha ini juga bisa membantu gitu ya kondisi dan kestabilan ekonomi juga di pasar keuangan. Jadi IHSG menguat dan kita lihat rupiah juga menguat, tapi memang itu kan bersamaan dengan Bank Indonesia juga melakukan intervensi di pasar falas ya untuk menjaga stabilitas dari rupiah itu. Jadi rupiah kan sempat 16.500, 16.000 bahkan mendekati 16.700, sempat mendekati ya, tapi kan kemudian intervensi besar-besaran. Nah, jadi rupiah kembali stable. Kemudian juga tadi dengan adanya harapan positif kan kemarin dijanjikan juga bahwa Danantara akan segera diumumkan tuh. Betul. Pengelolanya, karena masyarakat kan ragu siapa saja pengelola-pengelola yang detailnya, apakah diisi oleh profesional handal dan lain sebagainya. Nah itu dijanjikan oleh Pak Rosan kan bahwa akan segera diumumkan nama-nama yang profesional. Nah itu harapannya ditunggu banget tuh oleh pasar, nama-nama profesional tadi yang bisa mengawal Danantara. Nah jadi itu tergantung itu juga nanti pasar ya, kita akan lihat bahwa pasar sangat menunggu. Jadi intinya adalah yang sangat ditunggu oleh pasar itu adalah mengembalikan kepercayaan dan bagaimana komunikasi publik yang baik. Jadi suatu kebijakan yang baik tanpa komunikasi publik yang baik dan konsultasi publik yang baik ya itu akan kurang optimal. Makanya yang perlu diperbaiki adalah bagaimana komunikasi kebijakan yang clear, tetap dipahami oleh rakyat dan jangan menimbulkan ambiguitas juga. Karena kan ya kadang-kadang kan kenapa pasar sempat bergerak negatif kan karena ya itu tadi sometimes ada bilang bahwa ini dari efisiensi anggaran pindah ke Danantara. Padahal awalnya kan dibilang misalkan untuk makan bergizi gratis, sehingga rakyat ada kebingungan. Ini sebetulnya untuk makan bergizi atau untuk Danantara. Nah sedangkan Danantaranya sendiri dipersepsikan oleh masyarakat tuh lebih eksklusif, hanya untuk kelompok-kelompok pengusaha besar. Bagaimana dampaknya ke rakyat? Nah itu perlu disosialisasikan, dikomunikasikan apa manfaat dari Danantara ini kepada rakyat. Sehingga tadi pasar juga kembali kepercayaannya. Dan investor luar negeri juga kan terus menunggu nih bagaimana transparansi dan governance nanti dari ini. Nah pemerintah kan sudah mulai, ya itu tadi ya, mengundang juga yang Ray Dalio, ya Raymond Thomas Dalio itu. Ray Dalio ini kan pemilik dari Bridgewater ya, Raymond Thomas Dalio ini. Dia adalah seorang konglomerat AS ya. Dia mengelola under asset management bisa sekitar 150 sampai 200 miliar USD ya. Bridgewater ini posisinya tuh kalau di lembaga hedge fund terbesar di dunia itu dia ranking 4 gitu. Nomor satunya kan BlackRock, yang kedua JP Morgan. Jadi ya dengan dia sebagai pemilik hedge fund terbesar di dunia nomor 4, misalkan dimasukkan dalam entah itu penasehat atau pengawas dari Danantara, penasehat mungkin ya, diharapkan bisa memberikan efek itu tadi kepercayaan internasional gitu. Nah tapi itu tidak cukup kalau tidak disertai dengan di Indonesianya sendiri, di Danantaranya itu supaya lebih bagaimana untuk rakyatnya, terus bagaimana mekanisme governance tadi, check and balance. Ya, Prof. Elisa, ketika Pak Prabowo ini mempertemukan antara para pengusaha dengan Ray Dalio salah satunya, apakah ini juga yang membuat pasar ini trennya positif kembali? Iya, pasti ya. Karena ya tadi Ray Dalio itu kan nomor 4 di dunia ya. Dan harapannya Ray Dalio bisa memberikan advice yang bagus. Karena kan tentu sebagai manajer atau CEO hedge fund global yang sudah terkemuka, beliau itu tahu. Nah, kebetulan Ray Dalio ini ya yang saya baca-baca juga, dia itu mengeluarkan suatu buku yang sangat menarik bahwa dan bagaimana pengalamannya bahwa bagaimana mengelola resiko tapi tetap untung gitu. Nah, itu mungkin Ray Dalio diminta untuk itu memberi para pengusaha dan juga nanti pengelola Danantara bagaimana kita di tengah sekarang resiko yang lagi tinggi tapi tetap bisa mengelola investasi
untuk keuntungan seperti itu. Jadi tetap dalam kondisi yang sehat dan juga untung. Nah, itu diharapkan dari Ray Dalio bisa seperti itu. Dan kemudian Ray Dalio ataupun Tony Blair ya, juga kan kita sebelumnya juga ada nama Tony Blair juga sebelum Ray Dalio, di mana itu juga akan dimasukkan kemungkinannya infonya di Dewan Penasehat itu. Tony Blair juga sama kan, dia punya peran di global, sehingga networking global kita juga akan meningkat. Nah, tapi tadi tetap kepentingan nasional yang utama ya, artinya meskipun ada mereka ya tetap kepentingan nasional tuh kita utamakan pesannya. Dan juga tadi bagaimana Indonesia sendiri meyakinkan dunia bahwa ya kredibilitas Ray Dalio itu penting, tapi juga yang lebih penting lagi adalah bagaimana pengelolaan internal, bahwa memastikan bahwa ini akan bebas dari korupsi, menjalankan governance dan moderat dari kepentingan politik. Kalau dikatakan tidak ada sama sekali itu tidak susah ya kalau kita lihat ininya, tapi dari sisi itu setidaknya yang diutamakan itu adalah kepentingan rakyat. Kepentingan politik pasti ada, tetapi dalam cara-cara yang sesuai dengan koridor ya, dan kemudian tidak melanggar Undang-Undang Dasar dan Pancasila lah sebagai dasar hidup kita bernegara dalam segala hal. Harapannya seperti itu ya. Jadi tetap nanti ini akan memberikan kemaslahatan bagi bangsa Indonesia gitu dan antara ini gitu. Jadi kita optimis, tapi gimana komunikasi kebijakannya bahwa ya itu tadi memastikan bahwa di Danantara itu kecil kemungkinan terjadi korupsi. Karena kan ini pas banget bersamaan dengan kasus-kasus korupsi yang ada. Nah, jadi ini momentumnya juga ya. Jadi ini yang harus kepercayaan publik ini loh, supaya tadi kan netizen banyak lah pendapatnya macam-macam. Nah, bagaimana ada semacam forum untuk para netizen juga meyakinkan bahwa ini memang akan bermanfaat untuk kita, dan itu tadi bisa ada mekanisme check and balance, masyarakat juga punya sense of belonging, dan ini benar-benar bisa internationally wide juga gitu. Seperti SWF yang lain yang sudah sukses ya di negara-negara seperti Norwegia, di beberapa negara Timur Tengah juga beberapa Abu Dhabi SWF misalkan cukup sukses seperti itu. Baik, kami sudah mendapatkan poinnya Prof. Ini kita sama-sama tunggu berarti, karena ini adalah semangat yang positif, semangat yang baik. Tapi tentu saja tadi ya, masalah kebijakan publiknya harus tersampaikan juga dengan baik untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sekali lagi, kita harus hati-hati sekali menjaga kepercayaan di tengah uncertainty global ya. Kita jangan sampai kurang dari sisi hal yang baik tuh jadi kurang optimal kalau komunikasinya. Terima kasih Prof. Telisa telah berdialog bersama kami. Waktunya memang sangat singkat, tapi semoga ada manfaat yang bisa disampaikan kepada pemirsa TV One. Sekali lagi terima kasih, sehat dan sukses selalu untuk Prof. Telisa. Terima kasih. Pemirsa, inefisiensi dan korupsi di BUMN dan Migas disorot. Bagaimana reformasi dilakukan sesaat lagi dalam Benang Merah. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Pemirsa, sudah sejak lama BUMN disorot mulai soal inefisien hingga marak praktik korupsi. Seruan reformasi BUMN pun bergema, berharap BUMN ke depan semakin moncer. Lantas, perbaikan seperti apa yang dapat dilakukan? Selengkapnya dalam Benang Merah, reformasi BUMN dan Migas. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintahannya giat merawat komitmen bersih-bersih di banyak lini tanpa terkecuali badan usaha milik negara BUMN. Riuh kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama mencoreng wajah Pertamina
dan juga BUMN. Apalagi dalam praktik permufakatan jahat itu, negara dibuat tekor hingga lebih dari 193 triliun rupiah. Itu baru satu kasus. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Belum kasus-kasus korupsi lain di BUMN, semisal korupsi yang melibatkan PT Timah hingga penyedia jasa penyeberangan dan pelabuhan terintegrasi, yakni Perum Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan atau ASDP. Setiap kali mendengar kabar miliaran hingga triliunan rupiah uang negara melayang lantaran ditilap segelintir oknum bengal, membuat halayak geram. Maka masuk akal pula bila kemudian nyaring suara-suara yang mendorong dilakukannya reformasi di tubuh BUMN, termasuk membasmi tikus-tikus korporat. Mengapa di tengah kekayaan yang kita miliki, masalah-masalah ini masih tetap ada? Dan yang lebih penting, bagaimana kita dapat memperbaiki keadaan ini? Bukan karena kita kekurangan sumber daya, tapi mungkin karena cara kita mengelola dan memanfaatkannya belum sepenuhnya memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Kalau proses reformasi BUMN itu sebenarnya sudah mulai berjalan dengan yang nyata aja kita bisa lihat pada holdingisasi ya. Di mana-mana ada holding supaya tercipta efisiensi. Dan kemudian BUMN-nya juga bekerja seperti biar terorkestrasi dengan baik gitu ya. Nah, kemudian tapi persoalannya ada model bisnis itu yang baru dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN, itu transformasi itu pada model bisnis gitu. Tapi tidak terjadi pada penerapan tata kelola. Selain itu, reformasi akan membuat BUMN ramping, sehat, dan memiliki daya saing kuat. Untuk mewujudkannya, ada yang menyebut menggunakan dua pendekatan, restrukturisasi dan privatisasi. Restrukturisasi akan membuat kondisi perusahaan kian stabil, kinerja moncer dan sehat. Mengiringi pencapaian itu, nilai perusahaan akan turut meningkat, daya saing melesat, hingga berdampak positif di sisi keuangan kepada negara. Restrukturisasi yang membuat perusahaan BUMN menjadi kian sehat akan memudahkannya dilakukan privatisasi sebagai pendekatan lain dari reformasi BUMN. Berbeda dengan restrukturisasi, privatisasi adalah cara pemerintah menjual sebagian atau bahkan seluruh saham perusahaan BUMN kepada pihak swasta. Seiring bergulirnya waktu, pemerintahan Presiden Prabowo kemudian menggulirkan reformasi BUMN dengan pendekatan restrukturisasi kepemilikan dan pengelolaan aset negara. Langkah itu diwujudkan dengan membentuk sebuah badan baru sebagai super holding baru bagi sejumlah BUMN dan entitas kekayaan negara lainnya. Namanya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau disingkat BPI Danantara. Danantara berperan sebagai lembaga pengelola dana investasi negara yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan aset BUMN. Aset yang dikelola disebut mencapai 14.000 triliun rupiah. Danantara itu sebuah inisiatif yang baik menurut saya. Tapi kehadiran Danantara ini nanti akan memberikan ekses. Eksesnya apa? Restrukturisasi pengelolaan BUMN. Bagaimana direstrukturisasi? Dulu BUMN itu tidak lagi dikelola sekarang oleh Kementerian BUMN, tapi berarti sampai Danantara bahwa Kementerian BUMN masih memegang kuasa dari pemerintah sebagai pemegang saham merah putih, iya. Tapi manajerial dan pengelolaan operasional seluruh BUMN itu berada di Danantara. Nah, Danantara ini yang kemudian membentuk holding. Dua holding itu holding investasi dan holding operation. Dua inilah yang sekarang nanti akan jadi BUMN. Ke bawahnya itu bukan BUMN, jadi BUMN yang sekarang itu nanti statusnya adalah perusahaan privat.
Dengan aset sebesar itu, menempatkan BPI Danantara sebagai institusi pengelolaan dana investasi oleh pemerintah terbesar nomor 8 sejagat. Danantara digadang-gadang bakal mengelola 47 BUMN. Sejauh ini, setidaknya sudah 7 BUMN yang tergabung. Ketujuh BUMN itu yakni Pertamina, PLN, BRI, BNI, Bank Mandiri, Telkom, dan Mind ID. Diketahui Mind ID atau kependekan dari PT Mineral Industri Indonesia adalah BUMN induk industri pertambangan Indonesia. Anggotanya yakni Aneka Tambang, Bukit Asam, Freeport Indonesia, Inalum, Bima, dan Vale Indonesia. Danantara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. Peran BUMN sejatinya menjadi agen pembangunan dan penggerak pertumbuhan ekonomi di Republik ini. BUMN juga memikul tanggung jawab besar dalam menciptakan lapangan kerja dan menyediakan layanan publik yang vital. Namun, BUMN juga butuh dukungan hebat agar tumbuh sehat, memiliki daya saing kuat, dan bebas dari tikus-tikus korporat. Pemirsa, kegiatan apa saja yang dilakukan untuk menantikan waktu berbuka puasa di Madinah, Arab Saudi? Sudah ada rekan kami Ari Frantiska yang akan mengabarkan untuk Anda bagaimana suasana di sana. Silakan, Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia, Aditya dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Masjid Nabawi, tepatnya di pelataran Masjid Nabawi. Saat ini jam 1.30 waktu Madinah, kami baru saja selesai menunaikan sholat zuhur berjamaah tadi, dan saat ini jamaah sedang ada yang beristirahat, ada yang membaca Al-Quran, kemudian kajian sambil menunggu berbuka puasa. Di sini terlihat banyak sekali jemaah yang sedang menghabiskan waktunya untuk menunggu menjelang berbuka puasa. Dan biasanya menjelang berbuka puasa 1 atau 2 jam nanti, di sekitaran Masjid Nabawi nanti banyak sekali dermawan-dermawan yang membagikan takjil kepada warga di sini. Jadi takjil gratis itu hampir kami ketemukan setiap hari dibagikan kepada warga, dan mungkin itu sebagai bentuk rasa syukur mereka selama bulan Ramadan untuk memberikan keberkahan. Karena saat ini mereka berlomba-lomba mencari keberkahan di bulan Ramadan dengan membagi takjil gratis. Jadi kami hampir setiap hari selain di Masjid Nabawi sendiri menyediakan takjil, di luar juga sudah banyak juga para dermawan yang membagikan takjil gratis kepada warga. Dapat kami informasikan di sini saat ini cuaca sebenarnya cukup terik, matahari bersinar cukup cerah, namun suhunya hanya 23 derajat Celcius. Artinya bagi warga Indonesia, cuaca seperti ini cukup dingin, termasuk kami yang baru sekitar 1 pekan di sini. Untuk sementara demikian laporan dari Madinah, Arab Saudi. Kami kembalikan studio Aditya. Baik, terima kasih Ari atas laporan Anda dari sana. Jaga kesehatan Anda di sana dan selamat menjalankan ibadah umroh di sana. Pemirsa, sejumlah informasi penting dan menarik masih akan kami hadirkan. Bagaimana suasana menjelang berbuka puasa bersama di Masjid Syekh Zayed Solo. Laporannya akan kami hadirkan sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, udah jam 6 kurang. Kita akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana keseruan berburu takjil menjelang berbuka puasa. Dan bagaimana suasana menjelang berbuka puasa bersama di Masjid Syekh Zayed Solo. Kita langsung ajak dulu di Jakarta untuk berburu takjil. Ada Felicia Amelinda yang akan mengabarkan kepada Anda. Feli, udah lihat-lihat apa aja nih menu makanan untuk berbuka puasa di sana? Ya, Aditya, Sira dan juga pemirsa, ini saat ini saya sudah berada di depan Pasar Santa, Kebayoran, Jakarta Selatan. Dan tadi saya udah keliling ke sana, udah keliling melihat-lihat ada makanan apa saja. Dan saya ngiler juga di pemirsa, udah pengen beli dan juga, tapi ini untuk buka puasanya masih beberapa menit lagi. Dan saya nggak mau ngiler sendirian, saya juga pengen ngajak pemirsa ikut ngiler juga. Di sini tadi saya lihat ada banyak makanan dari aneka gorengan, kemudian juga ada es campur, ada lontong, ada juga pecel. Tadi saya juga lihat, dan ini seperti yang Anda lihat di layar kaca ada pemirsa, ini ada perpaduan es campur, ada nangkanya, kemudian juga ada es teh, dan juga ada banyak makanan yang juga bikin saya bingung nih, saya mau buka puasa pakai apa gitu. Nah, tapi sebelum saya pilih-pilih lagi dan juga jalan lebih jauh melihat takjil yang ada di sini, saya mau mengajak pemirsa untuk keliling, melihat-lihat. Ini ada bubur sumsum juga pemirsa, ada biji salak. Wah, ini saya makin bingung nih, kebanyakan pilihan juga, saya juga jadi bingung ini mau pilih apa ya. Nah, pemirsa, saya mau ngajak pemirsa untuk kita ngobrol-ngobrol sedikit sama penjual yang ada di sini. Selamat sore, Mas. Dengan Mas siapa? Mas Hafiz. Mas Hafiz, ini jualan apa aja nih, Mas? Jualan risol, ada lontong, ada gorengan juga. Nah, ini udah buka dari jam berapa, Mas? Buka dari jam 3 ini, Kak. Iya, iya. Biasanya per hari ini selama bulan Ramadan berapa dapatnya nih, Mas? Tergantung inian, kondisi cuaca juga. Bisa ituan, bisa sampai 1 juta. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Hafiz. Nah, pemirsa, saya akan mengajak Anda juga untuk berbincang dengan pembeli di sini ya, untuk kira-kira apa sih yang dibeli oleh para pembeli di sini. Ya, selamat sore, Pak. Ya, dengan Bapak siapa? Supratman. Bapak, ini Bapak beli apa? Terus untuk buka puasa ini Bapak menunya apa aja sih, Pak? Kalau menu ya paling gorengan lah, ini es campur. Emang sering beli di sini, Pak? Sering. Biasanya kalau misalkan di sini selain gorengan, es campur, Bapak biasanya beli apa lagi, Pak? Kolak, yang paling kolak. Iya. Jadi favorit ya, Pak ya, kolak? Iya, biasa buat buka. Oke, baik, terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Selamat berbelanja kembali. Nah, pemirsa, ini juga tadi ada kolak juga saya lihat. Nah, ini saya mau ngajak pemirsa lebih jauh lagi jalan. Itu ada pecel. Tadi juga saya udah lihat di situ ada pecel dengan campuran-campuran gorengan, terus juga ada bihun, terus apalagi sambal kacangnya itu pemirsa yang bikin saya giler. Tapi sebelum saya beli nih pemirsa dan juga bersiap-siap buka puasa, saya mau kembalikan dulu kepada Sira dan juga Aditya di studio. Ini Felicia udah gak bingung lagi karena akan menentukan pilihan pada pecel ternyata. Iya, kayaknya udah berhenti di depan pecel situ ya. Jangan lupa dibungkusin buat kita ya, karena saya di Jakarta kan di sini kan. Betul sekali. Baik, kita langsung menuju ke rekan Arga Dumadi yang sudah berada di Masjid Zayed di Solo untuk mengabarkan bagaimana persiapan di sana dan apakah ada menu yang disajikan nantinya untuk mereka yang ingin berbuka di sana secara gratis. Silakan, Arga. Ya, pemirsa, di Solo saat ini hujan ini cukup deras begitu ya. Namun walaupun begitu di Masjid Syekh Zayed tempat saya mengabarkan saat ini atau biasa disebut juga sebagai MBZ ini masih cukup ramai didatangi oleh warga. Ini merupakan warga Solo maupun juga warga dari kota-kota lainnya di sekitar Solo untuk berbuka puasa di sini. Mungkin Anda bisa menyaksikan dari kaca Anda ini masih ada takjil-takjil yang belum dibagikan begitu. Nah, kalau umpamanya Anda penasaran sekiranya hari ini kami yang ada di sini ini akan makan apa? Takjil apa yang dihidangkan oleh Masjid Syekh Zayed? Saya akan mengajak Anda nih pemirsa untuk melihat dulu ini menu-menunya ya. Jadi ada menu untuk makan beratnya, kemudian juga ini untuk membatalkan puasa yang manis-manis ini sudah disediakan. Ini ada salad buah nih. Anda bisa saksikan di layar kaca Anda. Kemudian juga ada
Ini sup buah ini favorit saya. Ini ada 4 beda-beda jenisnya. Saya mungkin bakalan rebutan nih nanti sama kameramen saya. Pokoknya saya pengennya yang ini ya. Ini sup buah ya, jatah saya. Kemudian juga ada ini koktail. Kayak seger juga ini ntar kalau mau kita buka puasa pakai koktail ini pemirsa. Lalu ada juga ini yang manis tapi agak berat, ada bubur. Ini ada bubur kacang hijau. Ini, jadi mungkin untuk Anda pemirsa yang suka sekali membatalkan dengan yang manis tapi agak-agak mengenyangkan, ini pas sekali tampaknya. Lalu kemudian ada menu utamanya. Nah, kalau biasanya memang takjil yang dibagikan di masjid itu kan biasanya hanya terdiri dari 1 macam menu. Kalau di sini ini menunya ada 3 pemirsa. Yang pertama saya buka, ini tampaknya adalah daging. Kemudian ini juga ada tahu goreng. Dan kemudian ini ada sayurnya. Lengkap kemudian dengan pisang. Jadi kalau umpamanya Anda sudah selesai makan, butuh pencuci mulut, nah ini sudah disediakan juga ini, pisang. Itu menu yang pertama. Kemudian menu yang kedua beda. Kalau tadi kita melihat pertama ada daging, yang ini adalah ikan goreng. Wow. Ada tahu juga dan kemudian juga ada sayur. Sayurnya beda ya. Kalau ini ada wortelnya, sayurnya di sini. Begitu juga ini dengan buahnya. Kalau yang tadi pertama ada pisang, ini adalah jeruk, pemirsa. Beralih kita ke menu yang ketiga, yang selanjutnya. Ini adalah udang pemirsa. Jadi komplit sekali pilihannya, ada ikan gorengnya, kemudian tadi ada daging, ini tampaknya daging sapi yang pertama tadi, kemudian yang terakhir ini ada udang. Jadi untuk pencinta seafood pun itu bisa memilih untuk makan yang ini. Lalu yang pastinya ini juga ada buahnya pun beda. Yang ini adalah buahnya salak. Yang pastinya juga ini masih komplit juga dengan sayurnya pun juga berbeda, ini tumisnya. Lalu kemudian juga ada kerupuk dan sambal dan juga nasi sama seperti yang lainnya. Nah, yang menarik di sini seperti saya sampaikan tadi bahwa menu yang dibagikan itu beraneka macam, tidak hanya satu jenis saja. Dan untuk hari ini dikabarkan tadi itu ada 10.000 menu atau 10.000 paket takjil ini yang diberikan untuk masyarakat, di mana 10.000 ini merupakan 10.000 makanan berat dan 10.000 makanan ringan seperti ini atau juga pembatal puasanya. Jadi total ini ada 20.000 takjil yang dibagikan pada hari ini. Dan untuk memenuhi kebutuhan 20.000 ini memang dikabarkan masjid ini bekerja sama dengan catering. Ini ada lebih dari 20 catering yang turut serta dalam membuat menu-menu takjil ini. Jadi satu catering ini sekitar 200 hingga 300 takjil yang mereka buat dalam satu harinya gitu. Dan untuk di Solo sendiri ini akan berbuka puasa sekitar pukul 17.56 dan ini waktunya sudah dekat. Dan waktunya ini sudah dekat tampaknya pemirsa, kita akan berbuka puasa di sini dan akan makan takjil-takjil yang ada di sini yang disediakan kepada untuk jamaah ataupun juga pengunjung yang datang ke Masjid Syekh Zayed ini. Baik, ya untuk sementara demikian kembali ke Jakarta. Baik, Arga Dumadi, informasi langsung dari Solo. Luar biasa loh, Masya Allah makanannya banyak banget, meriah-meriah dan variatif sekali ya. Ya, 2 menit lagi, jadi selamat menantikan waktu berbuka untuk Arga Dumadi. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kelenteng Hok Sui Bio di Bojonegoro, Jawa Timur berbagi makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Acara yang dilakukan setiap Jumat sore ini sebagai wujud toleransi serta berbagi kepada sesama, terutama umat muslim yang tengah menjalani ibadah puasa. Ratusan warga mendatangi Kelenteng Hok Sui Bio, Bojonegoro yang berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kelurahan Karangpacar, Kecamatan Bojonegoro Kota, Jawa Timur. Sambil menunggu beduk maghrib tiba, ratusan warga muslim ini duduk di tempat yang telah disediakan, berbaur dengan warga keturunan Tionghoa yang menganut kepercayaan Konghucu. Dari semua pemeluk agama yang sore hari ini dengan mengedepankan semangat toleransi. Setelah azan maghrib berkumandang, ratusan warga ini langsung mengambil makanan dan minuman yang sudah dihidangkan oleh warga keturunan Tionghoa. Berbagai makanan untuk berbuka puasa ini sudah menjadi agenda rutin Kelenteng Hok Sui Bio yang digelar setiap hari Jumat sore selama bulan Ramadan.
Kegiatan buka bersama ini sengaja dilakukan untuk menghormati dan wujud toleransi serta silaturahmi umat Tionghoa dengan warga Muslim, serta saling berbagi kepada sesama, terutama kepada umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa. Kita yang pasti memberikan hormat kepada sesama penduduk Bojonegoro, yang pasti sesama manusia, kita saling menghormati sama makhluknya Tuhan, khususnya umat Muslim. Kita kan konsepnya bersaudara. Kalau dalam agama Konghucu, di 4 penjuru samudera adalah saudara. Ingin merasakan sesuatu yang berbeda gitu. Jadi mungkin gimana ya kalau buka puasa lintas agama gitu, rasanya gimana? Ternyata luar biasa ya, semangatnya di sini juga luar biasa. Toleransinya sih ya Kak ya. Jadi tanpa membeda-bedakan yang pastinya, dan juga saling menghargai yang pastinya. Warga setempat mengaku senang dan berharap buka puasa bersama di kelenteng bisa terus dilakukan dengan tujuan menjaga kerukunan dan menumbuhkan toleransi antar agama. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dewi Rina Handayani, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Kabar Petang. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kultum Jelang Berbuka. Saya Aditya Nugroho. Saya Sira Safira, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Kabar Petang, didukung oleh